Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menyapa melalui renungan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini ingin mempertunjukkan kepada saudara dan saya bahwa yang mustahil ternyata bisa kita kerjakan menjadi tidak mustahil. Mari kita renungkan Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Demikian firman Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku, keluarga dan orang tua yang kami hormati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup ini, kita akan melewati, bahkan telah melewati, rangkaian peristiwa dan rangkaian kejadian. Rangkaian peristiwa itu ialah suka atau duka, senang, gembira, atau yang menyedihkan. Bahkan sering ada peristiwa di luar kendali kita yang sangat membuat kita kecewa, kesal, bahkan bisa marah. Tetapi bagaimanakah mungkin mengubah marah menjadi kegembiraan? Bagaimanakah mungkin mengubah kekhawatiran menjadi rasa syukur? Bagaimanakah mungkin kita bisa mengubah kekesalan terhadap kesalahan, kelalaian, kesilapan yang kita kerjakan menjadi kegembiraan? Bahkan kita bisa mengutuki diri, menyalahkan diri, bahkan terus di dalam kekesalan. Karena kita tidak meyakini kita bisa mengubah itu semua menjadi rasa syukur. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat cara Allah bekerja mengubah segala sesuatunya. Umat Israel yang dinubuatkan terbuang karena tidak ada pemimpin yang berlaku adil dan benar. Karena banyak dari antara umat itu menyembah Allah-Allah lain, menyeberang iman mereka. Maka mereka ada terancam di bawah kematian, kebinasaan. Tetapi di ayat 15 ini Allah memberitakan kabar baik, kabar yang tidak mustahil, kabar yang selama ini gak mungkin mereka akan dipulihkan, gak mungkin mereka akan kembali dirangkul Tuhan karena kejahatan mereka begitu hebat. Mereka merasa gak mungkin Tuhan berkenan lagi kepada mereka. Tetapi Allah adalah pengasih, Allah penuh belas kasih dan bermurah hati. Ia tidak selamanya membiarkan umat itu di dalam keberdosaan. Lalu Allah berkata, jika roh Allah turun atas umat itu, mereka akan melihat perubahan besar, bahwa padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu menjadi padang hutan. Bagaimana mungkin di padang gurun menjadi kebun buah-buahan? Bagaimana mungkin padang gurun menjadi padang hutan belantara? Menurut kita itu tidak mungkin. Tetapi menurut roh Allah, Dia bekerja melampaui akal pikiran kita. Dia bekerja melampaui akal kemungkinan kita. Maka Allah berkata padang gurun menjadi kebun buah-buahan, bahkan menjadi padang hutan belantara. Saudara-saudari, Minggu Eksaudi yang telah kita rayakan hari kemarin, yang menyuarakan kepada kita agar kita menyuarakan pergumulan, menyuarakan kesukaran, menyuarakan kekesalan dan kemarahan kita. Allah bisa mengubahnya seperti padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Allah tidak menyelesaikan masalah kita, tetapi Allah memberikan kepada kita kecerdasan, kemampuan, kebisaan untuk menyelesaikan masalah itu bersama dengan Allah.
Meskipun pada kasus-kasus tertentu Allah tidak bisa diam lagi. Ia bertindak menunjukkan kuasanya supaya namanya dipermuliakan melalui peristiwa tersebut. Tetapi itu kasus khusus. Terhadap kasus umum, Allah memakai kita mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Maka saudara dan saya, mari kita suarakan kepada Tuhan supaya Ia berbelas kasihan dan bermurah hati mencurahkan rohnya sebagaimana dijanjikan Yesus kepada para murid saat akan naik ke sorga. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kita telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk melintasi wabah corona ini, untuk menjadi berkat, untuk membawa kegembiraan, untuk membawa damai dan sejahtera. Tuhan Yesus mensanggupkan kita. Tuhan memberkati.